أفلا يتدبرون القرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sabatihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini begitu banyak nikmat yang tercurah kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul guna nanti mendengarkan kisah atau visi misi, juga menjelaskan tentang ajaran ini. Dan kebetulan bintang tamu kita pada sore hari ini adalah Kang Adang, yang alhamdulillah juga langsung keturunan dari anak paling bungsu, Kang Adang, ya, paling bungsu dari paguron kita, yaitu Bapak Raden Yoyo Sunario. Nanti akan kita dengarkan. Salam dan salawat semoga Allah limpah curahkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para keturunannya. Mudah-mudahan kita semua juga di dalam pertempatan ini mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik, tanpa basa-basi, langsung saja kita dengarkan uraian dari Kang Adang. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Mas Moderator, ya. Alhamdulillah kita sekarang berkumpul di Majelis YPPAI tanggal berapa sekarang? 4 ya? 4 Juli 2025. 5 ya, tanggal 5 Juli 2025. Jadi pertama, ini tempat didirikan tuh sekitar 1978 gitu. Kemudian kita mundur lagi ke belakang. Dulu di Bandung ada majelis itu 1953. Kemudian pengajian di rumah-rumah dulu itu. Jadi berdirinya ya PPAI itu atas dinamika zaman gitu. Tidak lantas berdiri langsung kemudian berkembang kemana-mana gitu kan. Untuk sebagai majelis taklim ini di sini adalah penggodogan menjadi sentris untuk mengkaji dirinya masing-masing, kualitas diri kita. Jadi istilahnya itu bagaimana kita menepuk diri kita sendiri. Untuk mencari tahu di badan kita, itu kita menggunakan badan kita. Tujuan daripada pengajian ini, tujuan daripada diberdirikannya PPAI untuk ngaji diri itu adalah untuk membentuk manusia seutuhnya. Nah, manusia seutuhnya itu yang bagaimana? Manusia seutuhnya itu adalah yang sanggup menjadi hakim bagi dirinya sendiri. Ketika kita berbicara jelek atau baik itu, kita punya kesadaran terhadap diri kita dan punya ukuran terhadap kebenaran dan kesalahan. Jadi kita itu bersifat analisis. Ketika batin kita sudah terbuka, maka ada metode khusus di Yayasan Pengkajian Pembinaan Akhlak Islam ini. Dari dulu, sebelum nama YPPAI ini ada, dulunya HPTI atau Himpunan Pengajian Tasawuf, atau mundur lagi ke belakang itu ada Pengkajian Rasa Tunggal, dalam arti bagaimana menyelaraskan isi hati kita, kolbu kita, menyelaraskan dengan keinginan ilahiyah, keinginan Sang Maha Pencipta. Bagaimana menyelaraskan frekuensi itu adalah bagaimana kita mempunyai metode itu sendiri. Banyak hal-hal yang diungkap gitu kan di dalam kebatinan kita sendiri, itu sebagaimana potensi yang telah ada secara genetik. Allah Subhanahu wa taala itu sebagai kodrat irodah
menciptakan manusia itu berbeda-beda. Berbeda-beda cita-citanya, berbeda-beda potensinya, berbeda-beda kekuatan otaknya, pikirannya. Jadi bagaimana kekuatan daya cipta karsa sehingga melahirkan karya. Nah itu dimaksudkan berdirinya YPPAI, majelis YPPAI ini bukan untuk menggiring orang, mengopinikan orang, mengasumsikan orang-orang manusia menjadi orang-orang yang punya mazhab tertentu, punya aliran tertentu, tidak. Tetapi kita mengkaji langsung ke koridor tertinggi dari pencapaian umat manusia itu adalah qulubul mukminin arasur rahman, mencapai kolbu orang-orang yang percaya. Itulah diamnya kerajaan Allah Subhanahu wa taala itu. Karena Allah tidak butuh tempat di mana-mana. Tetapi dibutuhkan kolbu orang-orang yang percaya, orang-orang yang meyakini apa yang disebut dengan qulubul mukminin itu. Maka disentuhlah oleh ajaran YPPAI ini oleh tokoh-tokoh yang diantaranya adalah Bapak Yoyo Sunario sebagai Dewan Guru, yang intinya bahwa cita-cita daripada Dewan Guru itu sendiri tidak akan pernah mati untuk menciptakan perdamaian seluruh umat manusia, untuk kembali bagaimana manusia ke fitrahnya, yaitu kolbunya itu hanya ada di kerajaan, kolbunya itu hanya bersemayam satu sesembahan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Menghilangkan rasa dendam, benci, menghilangkan rasa suka, tidak suka, mau, tidak mau. Kita hilangkan perasaan-perasaan itu menjadi perasaan-perasaan yang bersifat kodratiyah. Kenapa Allah menciptakan rasa takut? Kenapa Allah menciptakan rasa berani? Kenapa Allah menciptakan surga dan neraka? Kenapa Allah menciptakan iblis dengan syaitan? Kita harus menganalisa dengan kolbunya Allah itu sendiri. Maka untuk dipersiapkan kolbu orang-orang mukminin itu dibutuhkan riadoh tadi. Tetapi ulah diajar istilahnya buka-bukaan, jangan tanggung kita. Bagaimana kita menemukan diri kita sendiri itu? Jangan sampai ketika kita mempunyai isi di dalam hati kita itu, saya analogikan isi daripada satu teko, bahasa Sunda, bahasa Indonesia tenang untuk teko, poci lagi. Di dalamnya susu, ya kita harus keluarnya harus susu, harus jujur kita. Untuk menemukan itu sendiri kita harus ada komunikasi dulu dengan manusia. Maka majelis YPPAI berdiri ini untuk itu, untuk bagaimana kita kembali ke sumber dan berkomunikasi dengan si maha sumber tadi, sumber kebenaran. Sebab ketika kebenaran bersifat al-haq, bersifat hukum, bersifat kodratiyah, nama lain dari ilahi, daripada Allah Subhanahu wa taala sendiri, karena beliau ini maha pencipta langit dan bumi ini infinity, tidak akan pernah terkejar, tidak pernah akan terdefinisikan. Maka definisinya itu adalah dari isi hatinya. Ari ngobrol Islam, dinul Islam anu pisalameten, dalam kenyataannya kita ikut-ikutan dengan orang-orang yang di luar sana, ngilu ngewa kabatur gitu. Jadi orang-orang yang tidak diam di koridor tadi itu, supaya ulah ayah hate anu milu dina jero si eta kerajaan teh dina aras teh dina eta teh setan siluman marakayangan jin karena itu rongrong gogodongan gitu, isinya itu daripada ketauhidan itu. Sementara yang sekarang saya lihat secara batiniah saya sendiri, ikhwan-ikhwannya sendiri di YPPAI belum mencapai itu koridornya. Ini ada yang salah, bukan metode yang salah, tetapi ada sesuatu hal yang tadi itu. Kenapa? Karena ketika kita sudah diisi oleh aras Rahman tadi, kerajaan Allah tadi, sehingga sananya di hati nurani kita, pasti akan muncul belas asih. Karena tujuan daripada didirikannya majelis YPPAI itu untuk mengembalikan manusia seutuhnya, mengembalikan manusia sebagai manusia. Karena manusia itu sendiri akan menjelma jadi jelmaan. Jelmaan apa? Jelmaan binatang bisa. Manusia maka surupan, kumau itu menjadi bersifat binatang. Karena kolbuna tadi diusian kusaha, disetiran kusaha. Siapa yang mendrive
menjadi nakhoda dalam diri kita. Itu penting nak bukaan. Tapi arti daripada bukaan itu sendiri jangan dipersempit. Sekarang ini terjadi penyempitan dari makna-makna bukaan itu sendiri. Saya senior, kamu junior, saya lebih dulu, tidak bisa seperti itu. Ketika Allah menghendaki dalam 1 menit orang untuk terbuka, ya itu maha Allah. Aina tahun-tahun cicing di dia misalnya bahkan geus dibentuk dewan guru bubar. Nah ada estruk mantenyeun dewan guru. Nah ayeuna Pak Sukma misalnya atau di Malangbo senior Tejian dewan guru, nyian dewan guru di Garut, ayeuna sabaraha kali gagal. Nah, kenapa? Karena di sini harus bentuk alamiah. Harus kita bentuk alamiah itu sendiri. Bagaimana ikhwan-ikhwan itu sendiri adalah berkomunikasi dengan baik untuk supaya kita mendefinisikan, mengartikan dinul Islam itu sendiri secara kafah, secara lengkap. Tujuannya itu adalah bagaimana kita mendefinisikan Islam sebagai rahmatan lil alamin, bukan sekarang sekedar kelompok agama. Ini agama Islam, ini agama Kristen, ini agama Hindu. Tidak seperti itu. Islam itu dibentuk sebagai dinul Islam, sebagai aturan anu nyalamatkan sebagai rahmat bagi alam semesta. Jadi rahmat pikeun ayeuna flora dan fauna, menjadi rahmat bagi semesta alam, menjadi rahmat bagi udara, menjadi rahmat bagi api, bagi angin, bagi tanah. Sekarang kita lihat tanah-tanah kita ini rusak di mana-mana. Berarti Islam sedang tidak bergerak, sedang tidak berfungsi. Karena apa? Karena hatinya tadi di-drive tadi, dinakhodai oleh kerakusan. Sedangkan Allah sendiri menciptakan bumi ini mencukupi untuk keberadaan umat manusia. Tetapi Allah menciptakan bumi ini tidak akan pernah bisa mencukupi bagi orang-orang yang rakus. Itu perlu dibutuhkan kembali koridor-koridor untuk bagaimana YPPI itu sendiri bertanggung jawab. Kalau misalnya kita tanggung hati kita ini setengah-setengah untuk mendirikan kembali Dewan Guru tadi, karena orang-orang suci itu akan berhubungan dengan hati-hati orang suci. Tapi bisa frekuensi masuk sursuk jenis akan mencari jenis. Orang bedul bakal kumpul aja orang bedul. Orang cai bakal kumpul aja orang cai. Merak akan berkumpul dengan merak. Tetapi Raja Wali akan berkumpul dengan Raja Wali. Ingat itu saudara-saudara sekalian. Kalau kita memang mau menjadi Raja Wali, kalau kita memang mau menjadi organisasi yang disegani, organisasi yang, ya kita harus kembali organisasi nawaitu nyaho. Patokan anak fundamental berpikirnya aja sudah tidak tahu. Bagaimana kita menjadi mewarnai orang lain, menjadi ragi bagi orang lain, bagi organisasi-organisasi lain. Sementara kolbunya kita sendiri di-drive, dinakhodai oleh kerakusan tadi. Ya tidak akan pernah mencukupi bumi ini diciptakan. Ayeuna garam, ayeuna emas, ayeuna berlian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah cukup bagi orang-orang yang rakus. Bakal jadi aya PT garam, dikuasai garam, emas dikuasai akan oleh segelintir orang. Sementara ayeuna, ya karena tadi kolbuna dia sih nanti drive-na. Kapan nih Iwan, terutama Bapak moderator ini kan untuk mengembalikan enak fungsi daripada majelis YPPI. Tong kagok atuh. Udah capek nama geus urang PKP sadar ge capek. Nah, Kang Adam teh capek ngabandunganana. Gitu, tapi karena koridor tadi kebenaran itu harus kembali kepada ilahiyah. Apa yang dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu yang harus menjadi patokan. Apakah Islam ini sebuah organisasi agama anu sekelompok tadi? Apakah ini sebuah aturan yang komprehensif, yang menyeluruh, yang internasional, yang abadi, atau kita akan memusnahkan aturan-aturan itu sendiri karena distorsi itu akan terjadi, penyelewengan daripada definisi-definisi yang seharusnya begitu. Nah sekarang kita ada generasi yang hadir pada saat ini 5 Juli 2025 itu akan menjadi ejawantah, akan menjadi cermin daripada orang-orang terdahulu kita. Bagaimana republik ini didirikan kalau tidak oleh orang-orang yang menunggal hatinya dengan Gusti Allah? Bagaimana dilahirkan proklamasi? Bagaimana dilahirkan Undang-Undang 45 dan Pancasila? Oleh orang-orang rakus. Bakal undang-undang naon bakal jadi lain gitu.
Sebenarnya ayeuna bumi air dan sisinya dikuasai oleh oligarki misalnya. Gitu kan, emas, ayeuna udara, yang berada dalam harta kekayaan di Republik ini akan dilahirkan oleh orang-orang yang suci. Sementara sekarang bagaimana mendefinisikannya? Ya harus kembali kepada Dewan Guru tadi yang sudah ada mazhabna, tempatna. Lain ayeuna ngekor ka jelema deui jadi mazhab Syafi'i, Nawawi, Maliki, Hambali, tetapi mazhab kita adalah Gusti Allah dan Rasulnya. Bahwa menjadi kiblat kita itu adalah kebenaran. Jangan tafsir yang berbeda-beda. Begitu. Sok ayeuna pertanyaan deui. Kita itu apa yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, potensi yang ada secara kodrati ini, maka akan digali, akan dimaksimalkan oleh majelis YPPAI ini, dimaksimalkan. Sadar kita sebagai makhluk tertinggi daripada Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah di muka bumi, maka kita akan menghadirkan kembali keaslian daripada nurani manusia tadi, ulah jelmaan. Jangan menjadi jelmaan jin, setan, siluman, marakayangan, teh dedemi, turu wiksa, loklok bungal, karena manusia akan menjadi duru wiksa. Karena nggak duru wiksa, kan jadi si eta mah di bahasa Sunda. Ya, jadi kita butuh seseorang yang menjelaskan mengenai apa maksud dari pendahulu kita untuk mengajarkan ini ajaran. Iya. Jadi tadi dijelaskan oleh Kang Adang bahwa ada sesuatu yang terkubur di dalam diri kita yang harus digali, yaitu tadi potensi-potensi yang akan mewarnai dunia ini sebagai kodrat iroda. Itulah tadi metode-metode yang dijelaskan adalah bentuknya, salah satu contohnya adalah riyadhah. Jadi tadi dijelaskan memang selama ini kita tidak ada yang menjelaskan apa maksud dari tujuan pendahulu kita atau bapak-bapak guru-guru kita, baik Eyang DS, Bapak Yoyo Sunario. Itulah membentuk Eyang Isa. Jadi gunanya adalah membangkitkan yang terkubur. Ibarat tambang sebuah emas itu harus digali, dieksplorasi, mengoptimalkan batin kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan keanekaragaman manusia ini, maka di YPPAI ini dioptimalkan. Jadi dimaksimalkan, dilengitkeun eusi anu lain-lainna bisi ganeng, karena di dalam satu kandang kalau ada berbagai macam, itu ada ayam, ada care gitu. Di dalamnya ada ular bedul gitu. Jadi kacau nantinya. Kandang anu ruksak. Itu hiji we urang tuna. Gitu. Ayam adu hiji tapi ulah dua deui, pakerek mungkin diarang jero. Maka di dalam hati kita itu biarkan Allah yang mengisi kerajaannya sehingga sananya teh gitu. Jadi bukaan teh, silahkan sok ieu deui. Tapi saya melihat gini, Kang Adang, ini ada suatu yang sudah fenomenal muncul ke permukaan. Jadi pertanyaan kenapa suatu yang muncul itu tidak dari YPPAI? Kenapa itu Kang Adang tadi itu? Karena timing tadi. Jadi ketika waktu menentukan daripada ayeuna orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang menjadi menentukan. Karena gini, ketika kita ingin menentukan, maka kita harus berkuasa untuk menjadi penentu. Untuk menjadi berkuasa ya kita harus berperang, bertempur. Maka ketika ingin pertempuran itu terjadi, maka kita harus ada kekuatan, harus ada power untuk pertempuran. Tetapi karena secara alamiah pertempuran ini terjadi, maka ketika koridor Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya atau rel yang seharusnya diinjak oleh koridor pemimpin-pemimpin baik spiritual ataupun politik, maka mereka keluar dari jalur itu, maka akan terjadi akan terjadi kehancuran, akan terjadi krisis. Ketika sesuatu diberikan bukan kepada ahlinya, maka siapa ahli itu adalah orang yang dekat dengan Allah. Dan bagaimana kita mendekati Allah itu bagaimana kita membuka hijab itu, penghalang. Nah itu riyadhah itu dua tadi itu, untuk menemukan diri dan untuk membuka hijab. Jadi hijab di dalam diri dan hijab juga di dalam
semesta ini. Semesta. Ya, kehidupan, bagaimana kita melihat bintang gemintang ketika hati kita diisi oleh rasa cinta atau hati kita diisi oleh rasa benci akan menjadi berbeda. Kita melihat anak kita, istri kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita membuka kacamata itu dengan kacamata kasih sayang terhadap diri dan terhadap orang lain. Itu fungsi daripada riyadhah itu. Untuk membuka dirinya, hijab dirinya, dan juga hijab terhadap cara pandang kita terhadap orang lain. Iya, itu. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan perasaan benci, perasaan cinta itu terkoordinir. Rasa takut. Kalau kita menempatkan rasa takut pada tempatnya, contoh kita mau nyebrang takut, kan menjadi kehati-hatian. Nyebrang jalan misalnya. Karena takut ketubruk, itu akan menjadi menciptakan kehati-hatian. Kita berusaha takut rugi, kan kita akan menciptakan manajemen. Apa yang disebut dengan manajemen risiko. Gitu kan. Nah itu. Jadi pesan saya gitu, bagaimana organisasi ini menjadi besar, itu harus diisi potensi oleh sumber daya manusia yang diciptakan, yang dilahirkan, yang diikhtiarkan oleh YPPAI ini sebagai hawu, sebagai alat godong kawah candra di muka gitu, sebagai hawu. Iya. Jadi yang utama sebenarnya adalah untuk mengenal kepada diri sendiri dulu ya. Iya. Baru kita kenal siapa Tuhannya, kan begitu. Karena awaludin marifatullah. Awal kita mencerna aturan-aturan Allah, awaludin ya marifat, ma'rif, ta'aruf, dekat dengan Sang Maha Pencipta. Harus ini dulu, komunikasi dulu. Bagaimana menjadi pemimpin yang baik kalau kolbunya diisi oleh kerakusan. Anu rakus kan sifat-sifat binatang. Ya pasti atuh keputusan DPR bakal ngaco. Keputusan eksekutif bakal ngaco, keputusan yudikatif bakal ngaco. Kalau si hatena ngaco, maka jangan heran banyak orang yang mempertengkarkan isi Al-Quran, memperdebatkan isi daripada spiritual itu sendiri. Akan terjadi pertengkaran sampai peperangan. Gara-gara bagaimana hati, cara pandang menjadi tidak optimal sebagai manusia yang seharusnya menjadi khalifah. Itu pentingnya. Didirikan YPPAI ini sebagai fakultas rasa. Ulah jadi balik di KTK, ayo sudah kadang ulah nyen TK, kagok ulah fakultas we. Fakultas rasa. Hayu urang sasarangan gitu. Sekolah tinggi, fakultatif, akademis. Akademi YPPAI, akademi rasa, fakultas rasa. Tapi kalau menurut Kang Adang tuh mulainya dari mana dulu nih? Dimulai ini sekarang ini dengan wawancara ini kan lumayan bisa buka enak persepsi, perspektif. Ayeuna dari wawancara ini kan alhamdulillah bisa ketemunya jeung Cep Adang. Nah, udah tara di aku bahkan datang ka dieu diusir wan balik ka rek kumaha euna balik ke kana manunggalin rasa. Aya ieu Cep juga. Karena waktu itu tadi si Akang juga si Mas ini datang ke sini kan alhamdulillah. Tuh ulum-ulum acan boga nomor WA anak gitu. Kan gitu. Sarua naena ikhwan-ikhwan di mana-mana oge, dimanapun berada, deket dehes, hayu orang ngobrol sok siapkeun ayeuna pertanyaanna bisa digorobagan meureun di paribasana. Dalil nanya, wah ieu da ayeuna mah da urang mah alam terbuka tuh. Hayang nanyakeun surat naon ayeuna tinggal googling. Terus henteu hayang definisi naon. Tetapi untuk mengembalikan hati sok googling ayeuna. Bagaimana saya membersihkan hati googling? Eueuh. Pasti balik nanti karena meditasi, karena itu, karena iya. Mau kembali kepada koridor. Keajaiban anu tadi teh. Keajaiban saha nu nggerakkeun. Siapa yang menggerakkan diri kita? Siapa yang mengedipkan mata kita? Siapa? Coba. Kalau di sini ada yang sanggup mengedipkan mata kita, coba tahan 15 poe metong kagok. Gitu. Nah, ayeuna nahan kedipan mata, nahan napas sok. Tong kagok ayeuna 40 poe. 40 poe. Jadi di luar kendali. Sok atuh urang wawuhan, urang wanohan anu ngagerakeun dina diri urang. Si kuring anu aya dina jero kurung. Hayu ka dieu. Ulai mah, cenah anak payoyo, tapi gitu cenah siga koboy. Ya geus waktuna iraha atuh urang tangtungkeun ku urang. Ieu mah hayo we gitu urang teh patugeng-tugeng dina jero bedana atuh geus sok aya bukaan. Sabab aplikasi dari kehidupan teko tadi. Isi dari teko itu akan menentukan dina gelas anu tadi. Isinya apa? Si poci eta.
Isinya apa? Kopi we beda-beda deh. Kopi ayeuna natural, ya arabica, misalnya robusta. Enak di arabica kan yang bisa anaerob, bisa full wash, bisa semi wash. Bisa wae kudunya heula. Sekarang banyak kopi setan malah ya. Nah, kopi setan. Tadi Oh, ada kopi setan. Sok ayeuna sok pilih aya pertarusan ti Plur, pilih ada ti media apa tuh? Mediator daripada ayeuna moderator, daripada ayeuna Iwan anu sanes. Silakan terbuka. Bade kumaha urangnya ke depan. Kapan harus mulai? Nah, ini adalah suatu permulaan. Itu. Jadi kita ini di dalam organisasi YPPAI itu kita bersifat saudara. Bapak Yoyo teh bapak sarerea, Mama Ice teh indung sarerea. Dalam konteks ayeuna perjuangan anak, dalam niat ayeuna. Nya ieu teh wungsuna. Ngan merek kopina sagelas. Jadi engke mah jeung kebon-kebonna tong kagok. Urang kuasai ku urang, tong kagok. Sok bilih ada di Plur, silakan. Kalau ada pertanyaan dari Plur. Tapi ada satu pertanyaan penting nih Kang Adang. Sok, Pak moderator deui. Ini ya kita ingin dari keturunan Paguron itu ada yang bisa menjadikan contoh. Ya, Siapkah Kang Adang? ya langkah-langkah kieu. Rekening heula siapkeun. Bener mana rekeningna YPPAI teh cing ningali. Minus henteu. Ulah datangna ade babla kasih balong lah, cenah ade mah kadi teh pasti mintaan duit. Urang kudu boga sumber. Kekuatan urang ti mana? Ulah diteubleukkeun wae engke ade babla. Datang enak ka Bekasi geus masalah ade mau minta duit. Ulah sok urang jieun organisasi urang boga perusahaan. Tina naon we? Satu itu. Kedua, Iwan kudu ngijinan. Ayeuna cep adang cicing di mimbar lamun teu diijinan mah kacau. Harus ada apa? Kebersamaan kita sok. Ayeuna dalam teu diulam ayeuna tumorojog gitu dah bahasa Sunda itu tumorojog ujug-ujug. Saya datang ke Bekasi. Kumaha lamun keur teu enak badan orang Bekasina. Da geus masalah siga ade babla deui datang. Masalah minta duit. Komo ayeuna kondisina nah itu. Bagaimana organisasi ini dipersiapkan? Setelah tadi itu ada izin dari anak ketua umumnya Kang Arif, baru jangan melangkah seenaknya. Harus ada kepatutan dan kepantasan organisasi ini. Baru kita membuat perencanaan. Karena dibentuknya organisasi tadi itu dibentuk organisasi, kata orang Sunda itu tukcing, dibentuk cicing, terus dibentuk cicing. Bagaimana kita membuat satu koridor ini untuk menembus kita ke global, ke internasional gitu. Bagaimana ajaran ini mengayomi, mewarnai, menjadi ragi daripada ayeuna produk anu tadi teh kaluarna ti majelis ieu gitu. Sebagaimana cita-cita para pendiri. Gitu. Jadi kalau misalnya Cep Adang tadi dikatakan oleh moderator untuk ke mimbar itu harus ada ketenangan dulu. Tenang kitanya, harus terjamin dulu ini mah ikhwan-ikhwan kita. Jangan sampai ketika Cep Adang milu ka masjid aya kana nu candahan, bahaya itu. Kapan rempugannya? Ya sok atuh kan ieu salah satu cara rempugan ieu teh. Atau jemar mananya? Jemar mananya? Jemar mana? Jangan sampai ditagih cing atuh si dako. Ulah gitu, dirikan perusahaan. Bikin ayeuna investasi, ada saham. Apakah berupa VT, berupa PD, berupa yayasan anu geus dibentuk ieu, silahkan bikin koperasinya. Kalau yayasan, saha nunda saham dirinya. Usaha naon ayeuna urang? Pertanian segala rupa. Nah, bagaimana kita menembus ke nasional kita? Karena ini sudah waktunya. Sekarang ini sudah waktunya. Juli Agustus itu adalah 80 tahun Indonesia merdeka. Dan YPPAI ini godogan-godogan tirasa tunggal itulah yang menjadi perintis daripada kemerdekaan. Orang-orang yang hatinya sudah dikosongkan altarna. Jadi tadi singgasanana mung Allah hungkul jeung Rasul. Itu pentingnya. Ada pengkajian di YPP. Jadi pengajian. Jadi ajen, harga, level kita berbeda. Sasajen. Lain sasajen terus mamawa ayeuna ulu hayam. Iya. Apa yang harus kita sajikan dari persembahan-persembahan alam ini? Kita harus organisir untuk membentuk tadi organisasi yang maju.
Itu jangan kita boga metode fakultatif sementara kita tidak bekerja sama dengan kekuatan dan kekuasaan dengan power. Ya bagaimana kita akan mendatangi orang-orang besar sementara anu diwakilkeun wae ripuh naik bus da sorangan sih misalnya tidak didukung oleh orang-orang lain karena berbeda berpikir tadi, tidak kembali dulu ke sentral nol, ke independence kitanya, kosongkan dulu batin kita. Gitu. Jadi kalau misalnya saya siap atau tidak, ya kita bersama-sama harus siap. Siap. Itu ketika saya berdiri di atas mimbar ini sementara orang-orang tidak tahu, kan juga salah. Tetap harus seperti ini karena kalau Iwan itu kan Tio Orok atau Iwan mandi bisa jadi ngerti kacau ada bisa ngerti karena dari dulu dari Aki nah dari Buyut nah ibu nah Ramana kakak nah ya erek tengah naon istilahnya teh erek tengah kamu dia mau ngamaklum sana gitu iya menjadi maklum karena ada genetik ada DNA yang sama dari ajaran itu sendiri nah itu kan sudah kodrat irodat dewa iya oke deh ayana Irwan ini kasep jadi itu nah kasep dari lahir deh untungnya teh nah itu ada sejarah yang mengikatkan kita untuk bagaimana membangkitkan ini disebar luaskan ke orang karena ke seluruh dada-dada umat manusia di suatu nah itu sok pertanyaan deh naon deh silahkan sok jadi ini catatan bagi ketua ya. Siapkan rekening yang penting utama nanti kita tampung dana jadi, untuk berupa perusahaan, apakah koperasi, apa kesananya PT dan lain-lain harus profesional. Sok enak bendahara dikuatkan dari hasil, jangan terus-terusan dari pungutan-pungutan, tetapi ada perusahaan yang mendukung. Ayeuna ya PPA itu sendiri, terutama ya di bidang pertanian atau ketahanan pangan yang sedang digalakkan oleh seluruh dunia sekarang ya ketahanan pangan. Silakan. Baik. Saya buka kesempatan kepada audien untuk sesi pertanyaan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan. Silakan masalah sejarah ajaran, masalah sejarah Islam dan lain-lain itu tidak akan terpisah. Adanya YPPI ini hasil daripada perjuangan yang luar biasa. Dilahirkan orang-orang besar perintis kemerdekaan itu diawali dari hawu. Iya. Hawu itu batin kita. Kalau batin kita diisi dari kerakusan tadi, sumber daya cipta. Itu ada dalam batin kita. Harus dibentuk oleh batiniah ilahi dan rasulnya. Koridor nasi ieu teh. Tong anu lain-lain deui mung Allah. Gitu. Melihat Rasul pun sebagai contoh, sebagai uswatun hasanah. Jangan berselawat kepada tubuhnya. Kepada Muhammad anak Abdullah, nah, tetapi kepada sidiknya, tablignya, amanahnya, dan fatonahnya. Eta kurang abadikan kurang sifat-sifat itu. Sok, saya nerek neraskan, kurang sarerea, kurang sabengketan. Kita bersama-sama, karena setiap organisasi itu sendiri, perencanaannya itu sendiri adalah untuk kemaslahatan. Tetapi kemaslahatan umat anu mana iya? Karena organisasi-organisasi kita sekarang ini ditunggangi oleh sifat-sifat snukugerkonya tadi yaitu divide et impera, pemecah belahan. Ulah orang mah temenang orang diadu dombakeun ku batu. Orang ngomongkeun misalnya ajaran aliran atuh ulah orang kudu netral. Orang kembalikan pada koridor tadi yaitu koridor peri kemanusiaan kita yang diisi oleh ilahiyah, sifat-sifat ilahiyah gitu. Jadi jauhnya lagi nanti kita akan membahas hadirnya negara kesatuan Republik Indonesia itu erat kaitannya dengan orang-orang yang sudah medal. Bahkan lahirnya sekarang kitab-kitab suci, ide-ide besar dari para nabi itu sendiri setelah berhasilnya Guha Hiro. Nah iya Guha Hiro kita. Lain soal tempat orang meditasi di mana.
berholwat di mana rek dina beus oge teu kunaon berholwat mah. Berholwat dalam keramaian oge teu kunaon dan kudu hening mah si ieu isi daripada hati itu sendiri di berholwat. Jadi siapa penulis Bapak Yoyo, siapa penulis Dewan Guru, Eyang Isa dan semua pembesar-pembesar aina dari ajaran rasa Tuhan, kita semua harus sepakat bersama-sama. Sok ayeuna mah geus waktuna urang ayeuna di ajaran sudah waktunya ditebar ke seluruh dada umat manusia. Tidak mengenal bangsa, tidak mengenal gender, tidak mengenal suku, tidak mengenal waktu, untuk bagaimana kita mewujudkan manusia yang seutuh-utuhnya manusia. Ayeuna mah rek utuh kumaha urang jadi manusia, sementara urang sendiri dikejar-kejar oleh penjajahan baru, dijajah ku kabutuh, dijajah ku poe isu, dijajah ayeuna kurang ku hal ihwal anu tadi teh menjadi menghalangi ayeuna hijab urang ka Gusti Allah. Sok atuh ya. Jadi benar ya, cita-cita dari Pak Guron itu adalah menciptakan 1000 yoyo. Nah, itu. Jadi yang tadinya satu seorang Bapak Yoyo akan menjadi 1000. Ya, yoyo sewu istilahnya. Sewu. Jadi semua punya potensi untuk punya kewajiban untuk menjadi seorang guru, maka punya hak. Nah, maka majelis ini alat godognya, arenanya. Silahkan digali apa yang potensi yang ada dalam diri kita, sehingga nanti yang keluar tidak kepalsuan, isinya kopi, keluarnya susu. Ya, ulah ari ngobrol non kopi asli misalnya. Ternyata kopi sasetan. Jangan, kita harus jujur potensi kita apa. Karena semua itu akan menjadi bermanfaat bagi keberadaan umat manusia, sehingga nanti munculnya para pemimpin yang hatinya sudah tepat di dalam rel Allah jeung Rasul, sehingga membawa kemaslahatan daripada masinis tadi itu untuk mencapai terminal kebahagiaan. Itu sampainya kita ke terminal Sang Maha Agung. Lain hayang ke surga jeung ka neraka, urang lain hayang ketemu jeung keagungan Gusti Allah. Balik kana awak mantena, balik kana kesatuan daripada kasih sayang Gusti Allah. Surga neraka mah eta mah iming-iming makhluk. Itu ayeuna di neraka aya jeung Gusti Allah bareng kan Rasul ge tiis. Tunjuk ke aya neraka teh aya jeung nu bogana mah tiis. Karena ada berfungsi kita. Hayu atuh orang sasarengan. Menempuh kembali kepada wujud Allah. Asal ti Allah, balik ke Allah, cicing di Gusti Allah, saha atuh urang. Jawab urang. Asal di mana, cicing di mana, erek ka mana, saha atuh urang. Saha urang ya bebas ada pertanyaan. Rek saha urang heula. Siapa kita? Dari mana kita? Sedang di mana kita dan akan pulang kemana kita, harus bagaimana kita, sedangkan jawabannya tetap kembali kepada Allah, karena yang abadi itu adalah dirinya, dan kita ini semua fana. Kamari aya Payoyo ayeuna lho, kamari aya Mama Ice, kamari aya Pana Bunok dan lain-lain kan, Kang Edi, si kene Kang Henry, dan itu semangatnya jangan putus, pegat ulah. Karena untuk mencapai itu tadi. Sok silahkan moderator. Jadi dibutuhkan ayeuna penggodogan ini. Jadi YPPI ini dibutuhkan untuk menggodog pembesar-pembesar daripada negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk ayeuna pemimpin-pemimpin dunia harus masuk ke dalam lubuk hati terdalam. Lamun ditanya ayeuna hate pemimpin, si Jinping, si Benyamin Netanyahu, Ayatullah Khomeini, di dalam hatinya akan terbersit ingin damai. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang ingin peperangan, karena salah asumsi persepsi, salah godogan asapna anu disebutkan ayeuna Islam itu sendiri sebagai
agama damai, agama salamet, faktana ayeuna rudal balistik dibalas deui ku rudal balistik, kepedihan dibalas ku kepedihan. Berapa biaya perang ayeuna? Coba lamun dikirimkeun ke Palestina ayeuna bugis, balikan bugis, balikan kurupuk, dorodok, opak, sok balikan karena itu sinadahar yang orang Palestina daripada biayana dipakai perang. Beli rudal, beli peluru, ayeuna sabaraha miliar triliun US dollar itu. Itu beureun. Urang teh supaya aya kedamaian dina diri urang. Supaya orang jadi hakim ke diri urang, supaya orang jadi guru ke diri urang, supaya orang menjadi murid yang baik di diri kedai PPI itu. Supaya kita tahu pada diri kita sendiri. Orang jadi servis terhadap diri kita sendiri. Jadi cangkeng kudu kumaha urang. Memohon ka Gusti supaya kesehatan. Orang jadi dokter ke diri orang sendiri. Menjadi manusia seutuhnya. Gitu. Karena disebutkan obat, disebutkan ayeuna eta kan hanya syariat. Anu disebutkan KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum, itu syariat. Ari hate hakimna bangsat menyagarong we. Ayeuna analisa mengenai dampak lingkungan. Salah satunya tidak boleh sawah didirikan rumah. Aya undang-undangnya. Kemiringan 45, kemiringan 70 tidak boleh didirikan bangunan. Faktana izin dikeluarkan karena hatena. Jadi Undang-Undang Dasar 45 itu sendiri tidak akan bisa diejawantahkan oleh orang-orang yang tertutup hatinya. Tetapi itu tadi ketika kita mengatakan ta'ud bismillah syahadat dengan hati yang tepat, yang khusyuk, yang benar, kerajaan Allahnya sudah hadir, maka akan dilahirkan perdamaian. Ketika kita membaca bismillah, membaca ayat Quran pun, ketika hati kita diisi oleh setan, maka akan terjadi pertengkaran. Marabutkeun ayeuna dana hibah, dana haji, dana abadi umat, Quran mah dikorupsi, meureun hatena ke Islam. Si dibutuhkan riadoh itu sendiri. Jeung medal sapopoe. Nah, jadi bukaan itu akan teratur di dalam keseharian kita dengan metode latihan-latihan yang benar, termasuk jumaahan. Nah, dulu ketika ada Bapak Yoyo, jumaahan itu selalu ada nasi, selalu ada angen kacang, ada resende. Sama meh jumaahan tuh ditanya sama Mah Ice, sudah makan belum? Lamun can dijihir, tenurut juga bubar resende. Karena itu berbahaya ketika sholat Jumat, beuteung ngerebek. Bahaya. Jadi Allahu Ahad ingat karena sangu. Apalagi ketika berjum'ah, ingat ka leasing, ingat ka bank, kan bener lewat. Itu akan menjadi berhala-berhala baru. Jadi saya sering juga mendengar siapkan wadah. Tapi setelah wadahnya dikocoran, Salurkeunna ka mana? Harus juga ada implementasinya. Harus juga ada aktualisasinya. Dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita berada di tempat pertanian, maka pertanian kita akan menjadi pertanian yang ridho Allah. Ketika kita ada menjadi PNS, pegawai negeri sipil, akan menjadi PNS yang diridhoi oleh Allah. Menjadi TNI, menjadi Polri, menjadi TNI Polri yang diridhoi oleh Allah, yang amanah, yang sidik, yang tabligh, yang patona. Diwujudkan dalam diri bangsa Indonesia berdasarkan godogan-godogan di dia. Itu dibutuhkan metode itu. Sok, hayu orang seseorang. Hayu. Ulah alergi ngadamu nomenklatur atau algoritma politik. Ulah alergi orang. Alergi ku istilah-istilah ekonomi gitu. Alergi ku istilah-istilah perbankan gitu, haram, anu tanpa kita mengenal dulu asal muasal ayeuna perjanjian keuangan ini sudah kumaha. Dati ditu nama diciptakeun ayeuna atomik gitunya, nuklir itu kan untuk kemaslahatan umat. Ayana uranium teh, ayana besi, adanya pisau, itu tuh kemaslahatan. Tetapi hati kita geus kotor, geus ngeres, geus dieusi ku setan, maka pisau dapur tadi nu kuduna jadi bala-bala, jadi gehu,
jadi gorengan kan bisa ditusukkan ke orang. Karena hati kita dijelmakan oleh rasa nafsu, hawa nafsu, kekuasaan, amarah, memedi. Maka pistol pun akan menjadi alat rusak. Maka besi diciptakan Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya bermanfaat pun akan menjadi alat untuk menghancurkan. Termasuk tadi teh ieu ayana PPAI oge bisa dikendalikan ayeuna ku hal-hal anu teu pararugu. Kalau tidak ada pengendalian tadi nakhoda si kuring tadi. Perlu nama Rifatullah Awaludin tadi. Butuh nama Rifat. Jadi pernah juga saya dengar itu sebuah mesin ketik tergantung siapa yang memegangnya. Tuh. Kalau dipegang sama penjahat, isinya ya keluarnya ancaman. Tapi kalau di penyair, sair-sair, pengarang lagu-lagu isinya puisi indah. Jadi tergantung siapa yang memegangnya. Maka otak kita itu adalah kalkulator. Sahawa yang nyepang anggar itu kali tilu masalah apa. Tapi hati kita itu akan menjadi mesin ketik. Akan melahirkan puisi yang indah, akan melahirkan puisi-puisi yang menyembuhkan, atau kata-kata yang menyakitkan. Bahkan adu domba muncul, peperangan muncul, maklumat, dekret presiden itu dari mesin ketik. Meniti nama Undang-Undang Dasar 45 dari Quran, semua itu diketik. Tapi anu ngetik nah ayeuna penculik nanya pasti ancaman atau kalau tidak menghadirkan uang sekian maka bapak, anak bapak dan ibu serta keluarga akan saya musnahkan misalnya. Kan tadi oke di rumah saya lagi diam nggak tahu datang ade bamla kadang di sauranku Om Irwan naon itu cara orang ngobrolkan ya sejarah PPAI kayak lai bakeula gitu dilakeun bakeula bebersih heula hanya acup nu pantes gitu. Karena ya kita akan dihargai oleh forum itu sendiri. Hormatlah kumaha. Iya, harus kita ini harus bagaimana menempatkan tadi posisi-posisi orang ke depan gitu. Jadi ulah mengenal sejarah geus kenal rek naon. Kalau tidak kita pakai alat untuk menjadi loncatan kita ke depan. Karena lahirnya para perintis itu adalah orang-orang yang netral, yang hatinya sudah kosong, yang hanya diisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan perintis kemerdekaan, merdeka dari berbagai macam penjajahan. Tadi teh, ayeuna orang masih dijajah, setuju tuh orang masih dijajah. Spiritual kita dijajah, batiniah kita dijajah, ekonomi kita dijajah, politik kita dijajah, hukum kita dijajah. Hukum lagi buatan Urgelis Wetenbuk, sesa kolonial. Itu ayeuna kitab-kitab naoge kitab-kitab kolonial sesa ti kolonial lamun teu dikembalikan ke asal muasal teu ditanyakeun ke Asidratul Al-Muntaha gitu karena aras ke asal muasal atau teu ditanyakeun kalau Mahfudz rek nanyakeun ka asal muasal ujug-ujug ngacap bang teh haram. Justru haramannya eta riba nah. Bukan diciptakannya keuangan, tapi diciptakannya sistem dari kapitalisme, sistem kerakusan dari keuangan itu sendiri haram. Nah, sama beas oge aya dirakuskeun dikuasai ku segelintir orang mah, maka beras itu akan menjadi beras haram. Termasuk garam. Dikuasai ku segelintir orang mah konglomerasi haram tuh. Karena akan ada ketimpangan dari jual beli tadi. Ya kita harus terbuka tuh pan orang teh. Ayeuna dipersiapkan anak kepemimpinan kumaha. Lahir kepemimpinan kumaha lamun kapasitasna eueuh. Kumaha ayeuna hadirna ayeuna urang mempengaruhi RI hiji gitu. Aya urang teu gaduh kapasitas. Gitu penting tuh ayeuna PPAI ya kita pertanyakan pada diri kita kalau memang penting ayeuna ieu majelis ya hayu urang nyakeun keluar dari YPPAI itu menjadi orang-orang yang tadi bisa mempengaruhi bisa menjadi ragi alergi gitu istilah-istilah
istilah Arab alergi jeger orang bahas gak ada naon wae oge da teu aya anu tabu atuh, tidak ada yang tabu untuk kita bahas. Itu apalagi menemukan diri itu adalah menemukan cinta kasih. Jalan kita pulang, eta jalan balik pulang. Cara pandang Rahman Rohim. Cara pandang Gusti Allah nyiptakeun uteuk tongo walang tahu berdasarkan kasih sayang Gusti mah. Nyiptakeun gravitasi teu leuwih teuing teu kurang teuing. Ya, berat 10 kilo tepat we jeung alamna jeung fisikana. Teu leuwih teuing gravitasi teh. Udara teu leuwih tidak lebih, air tidak lebih, tidak kurang. Tapi tangan-tangan manusia bisa ngarusak mata air, bisa menyebabkan kebanjiran di mana-mana. Dulu waktu muda ketemu Kang Adang nah teu diskusi. Belum ketemu lah. Jadi setelah bukaan itu ada yang disebut dengan payakinan. Itu kalau payakinan itu apapun yang kita katakan itu jadi. Tuh. Payakinan supaya kita meyakini gitu. Jadi kata-kata kita itu melontarkan kata-kata itu ada hitungannya. Saciduk metu saucap nyata. Jadi akhirnya ketika payakinan terbalik deui ayeuna ka di luhur pangkal terbalik deui ka handap jadi dukun. Jadi pananyaan jadi ulah urang mah. Maka tuntutan kena kacau. Sok ayeuna mah moderator silahkan apapun tentang sejarah terdistorsinya kebenaran, tetapi batiniah qulubul mukminin itu tidak akan pernah terdistorsi oleh sejarah. Seperti halnya tadi pertemuan antara Dayes Lukman dengan Ayang Isatul kan tidak terdistorsi. Coba dalam urang ujung-ujung dengan pesantren Pugu. Bukan dari pertemuan yang sudah diskenariokan. Itu akan terjadi kekacauan. Bakal ngadu ilmu mungkin aluhur. Tapi karena pertemuannya itu alamiah, maka terjadi sinkron kan antara calon murid dan guru, ada guru. Karena Bapak itu tidak, istilah di YPPA itu tidak mencari murid tapi mencari guru, calon-calon guru. Jangan figuruan. Terus terang. Jadi Kang Adang sebenarnya guys putus asa ningali YPPA gitu. Nah itu kumaha cik teh ikhwan teh betingali cangkang, betingali ayeuna ningali hijab gitu. Aku ayeuna pertemuan ieu luar biasa Kang pribadi Kang Adang mah gitu deh. Jadi perlu itu orang teh penyegaran karena organisasi kita akan dibutuhkan. Penggodogan ini akan dibutuhkan oleh seluruh umat manusia. Hayang keluar tah etana teh kotorna teh jelemaanana syaiton nirojimna gitu. Jadi hartina ditundung teh ditaudan kurang teh aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan nirajim teh diusir di jero hate urang kaluarkeun eta si eta sifat-sifat siwasana sifat-sifat syaiton nirojim nu tadi gitu. Maka dibutuhkan metode bukaan riado, tapi ulah kagok gitu kudu nepi ka puncakna medalna tepungna jeung kasajatian diri urang nyaeta ingin kembali kepada ilahi eta kesejatian urang teh pada fitrahnya. Iya pada fitrahnya datang ke majelis milarian karidoan itu milari kasab, milari karidoan Allah. Gaduh bojo, milari karidoan Allah. Gaduh budak, ridho na Allah. Milari ridho Allah. Kesininya menjadi banyak aliran gitu. Kan bae lah. Sama da naon namina teh dinamika kehidupan gitu. Aya hubunganna sareng berdirina organisasi ideologis, ada hubungannya. Jadi dengan sejarah yang panjang ini, apa yang menjadi kata-kata Pak Yoyo yang telah direkam dari kata-kata Mama Ice, yang DS, itu kita bisa uraikan, ejawantahkan sekarang. Atau apa pertanyaan-pertanyaan secara definitif, ataupun kita memandang jauh ke depan nih, gini, gimana kita ini, cita-cita kita ini gimana gitu.
kudu ku urang ayeuna didiskusikeun ayeuna. Karena akan menyangkut nasib banyak orang. Lamun hatena terus kotor kieu terjadi pertempuran, terus anu dipencetna nuklir kumaha? Kan hate urang ngagerakeun. Lamun geus wasan anu menguasai perang nuklir itu bunuh diri. Bunuh diri. Mau jadi teknokrat, hatena bersih. Mau jadi politisi, hatena geus bersih. Mau jadi pemikir-pemikir ayeuna ideologis, kalau hatinya sudah bersih, maka akan menerjemahkannya itu akan benar. Tetapi hati kita terisi penuh oleh keraguan, kerakusan, ketamakan, sifat-sifat syaitonir rajim begitu. Pasti apapun yang akan kita pegang ini akan menjadi sesuatu yang mengarah kepada kehancuran. Asal muasalnya itu hati kita dulu. Sok rek dahar obat naon. Ayeuna bisa nyembuhkeun moal sugestina eueuh. Sugestinya tidak ada itu tidak akan mempengaruhi apapun itu. Sok sanajan cai atah air yang kita ada sugestinya benar, keyakinan kepada maha penyembuh sudah benar, channel-channel di otak orang jeung batin orang sudah nyambung, koneksi frekuensi nasami bakal jadi obat. Makanan apapun akan menjadi penyakit kalau afirmasinya sugestina negatifnya jadi penyakit. Ulah udud bakal anu ulah minum kopi anu kedah bobo jam saanu ada enggak segala rupa jadi siksaan. Ulah seurting uyah, ulah seurting gula, ulah seurting baik sudah. Nah, jadi awal mula Bapak itu SMP, jadi usia 11-12 tahunan lah, SMP kelas 1 itu ada semacam, ya bukan dari tirakatnya, dari turunan dulu, dari keturunan itu ada semacam kekuatan yang tidak bisa terkendali gitu. Karena ada turunan, ada genetik yang masuk ke Bapak sehingga ada kekuatan yang tidak dikendalikan. Nah itu bisa berbahaya menurut Mak Engkon gitu. Jadi nama ibunya itu nama ibu Bapak. Nenek saya dari pihak Bapak itu namanya Markona. Panggilannya Mak Engkon. Nah Mak Engkon ini khawatir Bapak nanti akan terkendala gitu. Dengan kekuatan yang tanpa disadari itu. Karena ada turunan secara genetik akhirnya dinetralisir oleh ajaran ini untuk kembali ke koridor potensi yang ada dalam diri Bapak itu dikembangkan menjadi potensi yang baik, potensi yang dikendalikan, potensi yang benar dari keturunan tadi itu, dari genetik itu sehingga ditemukan dengan dirinya waktu itu oleh Pak Tatang disanding. Jadi bukan dihilangkan, tapi ditempatkan, diarahkan. Potensi itu menjadi potensi yang positif. Akhirnya pertemuan dengan dirinya, akhirnya sadar kepada leluhurnya, akhirnya sadar kepada tugas kewajiban sebagai generasi penerus untuk mensempurnakan ilmu-ilmu leluhur dulu. Lain malah dijadikan ayeuna tameng. Ketika saya punya leluhur keturunan orang-orang yang tadinya itu sebagai pencetus, sebagai pelopor, sebagai orang-orang yang bisa connect dengan Sang Maha Agung, kemudian saya juga harus mengkoridorkan itu di tempat yang baik dan benar untuk membawa istilahnya orang-orang lain itu ke jalan yang baik dan benar atas dasar potensi dipositifkan. Iya, dimaksimalkan, dioptimalkan oleh Pak Tatang pada saat itu sehingga Bapak bisa akhirnya potensi itu menjadi bisa tersalurkan menjadi orang yang bisa menyembuhkan orang lain, kata-katanya menjadi kata-kata yang berpositif hikmah sehingga akhirnya karena pada saat itu kakaknya Bapak itu sakit gitu kondisi naku Bapak dirawat kabenan dia apotek nate nungguan teh Mamah Ice jadi dua kan Bapak gara-gara pepanggil Pak Tatang kemudian ketemu Mamah Ice yang sudah punya potensi juga secara DNA nah deui lamun teu dibasuh ku ajaran ieu bisa oge jadi hal-hal yang negatif, kekuatan leluhur. Naon kekuatan leluhur teh? Ya itu tadi bisa mengendalikan alam goib.
Jadi itu masih dalam koridor payakinan. Jadi dalam bukaan ini ada koridor sub pertama, level pertama itu payakinan. Ditaikanlah level kita dari manusia biasa menjadi manusia super istilahnya. Naik karena tangkal. Tapi lamun cicing di luhur jadi nugelo sorangan gitu. Setelah sufi ini, tasawuf ini, ilmu batiniah ini, ilmu kebatinan sudah tercapai, kudu balik deui. Ulah anteng di luhur. Harus pembumi. Gitu. Nah itu level pertama itu naik levelnya itu terbuka kasab. Jadi segala kaciri gitu. Iya. Membumi. Harus bisa mengejawantahkan dari naiknya level bukaan itu terbuka kasab gitu. Kabuka medal, lain medal terus cicing di luhur bahaya. Harus kembali ke alam semesta, iya, ke bumi, ke kondisi semula, iya. Karena beda tipis antara ahli-ahli spiritual yang tidak terkendali dengan ya PPAI itu akan kembali ke orang biasa, tetapi apabila diperlukan itu orang bisa. Ya Bapak sudah dalam waktu itu sudah bisa masuk ke alam-alam itu. Ada orang yang kena santet, Bapak budak letik gitu. Lewat, ada orang yang disantet. Kebetulan tetangga Mama Hice, kerapel meren baheula teh. Kata Mama, tetangganya punya utang ke orang pamengpeuk. Terjadilah santet. Akhirnya meninggal, dikumpulkanlah semua tokoh-tokoh di kampung ya teh untuk menyembuhkan orang itu. Ya, ternyata Bapak lihat itu kebetulan pada saat itu orang ini sukmana ke dibawa ke iya siluman, kusiluman dibawa. Akhirnya dikembalikan ya sembuh. Balik lagi ternyata ya ada hubungan dengan orang pamengpeuk dina masalah hutang pihutang. Jadi Bapak Yoyo usia 12 sudah bisa melihat itu. Sudah bisa melihat semacam kejanggalan. Jadi mah penyakitnya lain medis gitu. Non medis. Dan sampai sekarang juga Indonesia itu terkenal dengan negara yang memang spiritual. Ya, nah, dari zaman dulu sampai sekarang. Jadi di dia mah kita memasuki itu tanpa kita kontrak dengan alam goib itu. Kita masuk dengan sukarela atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dengan keridoan rel anu dibangun ulah luhur urang di ajaran ieu nyaeta ngait ka Allahna jeung ka Rasulna, lain kana jasad. Lain kana jasad Bapa, jasad Eyang DS, jasad ayeuna para wali, jasad para nabi lain urang mah. Tapi karena cita-cita koridor ruh suci sebagai alat manusia itu sebagai alat ejawantah dari keberadaan ilahiyah. Karena sireum dititah nyebutkan Allah ayat tuh hese. Binatang, udara, burung semua. Jadi hanya manusia yang akan menyanggupi tadi koridor itu ilahiyah tadi sebagai khalifah di muka bumi ini dengan syarat terbuka nak kolbu urang dengan syarat dengan syariat dengan ikhtiar yang telah ditempuh oleh Siddhartha Gautama Buddha, oleh Krishnamurti, oleh Yesus Kristus, oleh Lao Tse, oleh Muhammad bin Abdullah sendiri. Yaitu hening. Lain cicing di tempat kosong. Lain cicing di guha lain. Hening di dia. Erek di nabes, erek di pasar, erek di keramaian. Holwat. Tapi orang menyepi. Hartos nate. Nah, pertemuan dengan Eyang Isya itu tidak sengaja. Jadi pada saat itu Eyang Isya sebagai jaksa agung gitu zaman Belanda pada saat itu sedang bermain biliar dengan para jaksa-jaksa agung gitu. Pada saat itu sedang bermain biliar ternyata lewat Eyang DS dalam keadaan payakinan. Jadi medal tanpa guru, medalnya di batur gitu. Diberi ilmu dan jenate keturunan Cirebon Banten ya orang-orang hebat gitu. Ternyata yang DS tidak terimbangi daya spiritualnya oleh orang-orang yang ada di situ. Akhirnya lah ngagerebeg gitu dianggap naku umum mah siga nu gering gitu. Padahal sedang dalam keyakinan disebut nate terbukanya kasab, eueuh nu ngimbang, eueuh nu nutup. Nah pada saat itu ketemu tanpa sengaja dengan
Eyang Isa akhirnya Eyang Isa lagi bermain biliar, totok bola, sana baheula mah disebut bola. Akhirnya Eyang DS berteriak-teriak, kadiekeun eta cahaya anu aya dina dada anjeun gitu, kadiekeun eta lebar cenah cahaya, kadiekeun. Akhirnya Eyang Isa menyadari itu dan akhirnya mematahkan stick biliar itu, disimpan, akhirnya dirangkul Eyang DS, dibawa ke rumahnya, ditempatkan pada koridornya, dioptimalkan kemampuan dari Eyang DS itu sendiri, maka menjadi tadi itu. Ya ini ada genetik, mata kurang aya di dieu teh, leluhur urang pernah baheula teh papanggih teh. Gitu. Koridorna. Jadi ya Isa Ansori gitu menjadi tokoh nasional, tokoh besar. Jaksa Agung. Ya Jaksa Agung dulu pada saat kolonial, ya saat Belanda. Menjadi orang penting. Setelah merdeka pun dimasumi di Majelis Syuro Muslimin itu menjadi elit dulu tuh dengan Agus Salim, Muhammad Natsir, Eyang Isa itu orang penting itu. Pada saat itu di Majelis Syuro Muslimin Indonesia itu hanya kiasan, artinya mengimbangi waktu kudu didirikan Masumi, waktuna didirikan Masumi. Kemudian Masumi dibekukan oleh keputusan Presiden 200 dan 201 oleh Soekarno, oleh Orde Lama, kemudian beku, tetapi tokoh-tokohnya tetap ada hubungan. Masih bergerilya. Iya, masih bergerilya, masih mengadakan silaturahmi. Gitu. Kena ajaran rasa tunggal jadi YPPAI, jadi baheulana HPT, kemudian digedekan jadi Masumi gitu. Kemudian mempengaruhi Dewan Keamanan PBB pada saat itu. Diutus Agus Salim, Isa Ansori ya. Indonesia Raya ini adalah Indonesia Raya anu merah putih, anu meliputi Masyrik nepi ka Maghrib. Menjadi suatu penjaminan internasional gitu, yang di bawahnya itu ada emas, ada itu. Ada hubungan dengan dengan letter A, letter B, letter C, si Lord kamu malah ngarahkeuna karena kekuasaan Sunda gitu, bukan kekuasaan batin yang bersih. Jadi tersudutkan kepada sukuisme, aliran isme gitu. Tentang internasional. Nah, ya PBB itu sendiri harus diisi oleh orang-orang yang sudah medal. Nah sekarang ini PBB ini diisi oleh orang-orang yang hatinya masih berperang, masih senang pada pertempuran, karena isi hatinya belum dibersihkan. Can diajak bukaan ke orang. Sementara ayeuna di urang di dia ya di anu hadir ya ayeuna. Buka pasti neangan dahareun. Neangan angeun kacang, neangan bubur kacang. Hati yang harus dibuka. Kuduna hati urang nu dibuka teh. Sahur cenah. Pasti lumpat teh ka dapur. Pada adina jeung hati urang aya nu sasahuran. Sahur gitu. Yang berkata-kata aya nu disebut kauli Allah. Gitu. Jadi kauli Allah, kauli Rasul. Kata-kata bijak, kata-kata anu sok nyengcerikan di mana orang sedang melakukan tindakan-tindakan negatif, cerik sia eta mah. Itu kauli Allah nu sajatina. Gitu. Qalallahu ta'ala fil qalbu. Eta pasti cenderunglah kana bener. Pasti kajen teuing diperankeun jadi penjahat, Iwan. Dina film gitu. Pasti nu lalajo pasti prona kanu bener. Padahal Iwan oge nu diperankeun misalnya jadi penjahatna kadang boga lakona pan gitu, anu terawat dan tidak terawat. Pasti cenderungna kanu bener sok lalajoanan ku film. Orang yang nonton film pasti cenderungna kanu bener. Pasti weh. Jadi lamun aya ayeuna adegan-adegan film itu pasti kita cenderung ke orang yang bener. Nah karena hati kita itu bener. Sok sanajan orang ditokohkeun jadi pemeran eta teh urang teh pemeran anu salahna gitu. Sate acan kadinya urang ka Cokro Aminoto, ka Budi Utomo, ka Hasan Arif. Itu. Jadi 1808 itu dipengaruhi oleh 1805 berkumpulnya Dewan Guru anu geus dihadiri oleh tokoh-tokoh yang hatinya sudah terbuka. Kiai J. Ahmad Dahlan di mana? Jauh-jauh ke Garut rek naon.
Ya. Kemudian Hasyim Asy'ari kumpul di Lio. Aya Mustafa Kamil hadir sekarang, Soekarno, Kartosuwiryo. Ya, di Lio di dia kumpul. Itu ketemuna Eyang Ucu, Eyang Isa, ketemuna Aina Hasan Arif, Cokro Aminoto, itu melahirkan wadah tadi, sehingga Indonesia menjadi merdeka ini atas dasar orang-orang yang sudah mencapai level Asidratul Al-Muntaha geus cicing dina arasna Allah. Jadi munculna Undang-Undang Dasar 45, munculna proklamasi, munculna Pancasila itu dilahirkan oleh kedaulatan hati. Jadi kedaulatan hati yang sudah bebas. Iya, manunggal, kedaulatan. Ya, artinya kekuasaan tertinggi itu adalah kekuasaan kolbu. Kolbu tadi, sehingga muncullah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Munculnya kerakyatan itu kan Semar Badranaya, seumur-umur jadi rakyat, tapi abadi. Ganti-ganti raja kan cepot dewala mah hadir terus tuh. Itu sifat daripada kerakyatan itu. Nah tadi kan balik deh ke alam dari puncak sehingga muncullah rakyat, maka dimajeliskan permusyawaratan rakyat untuk mengangkat seorang pemimpin. Itu. Nah kita ini akan membuktikan empiris. YPPI ini, saya ini, itu Muhammad Adam Jakaria anak Mama Ica akan membuktikan. Ulah ya mah, ulah make nu kari itu akang jeung ece we ayi, karena kita ada kekeluargaan. Iya. Di dalam kuring itu manusia, mana manusia kan gitu. Mana orang teh nu mana ieu teh. Kocorkeun atuh meureun dina gelas, bukti ya ternyata wedang jahe. Eta manuk. Ayeuna terus we didongengkeun putra bungsu bapa teh cep adang dohirkeun. Hadirkeun Rahman Rahim teh jadi goib eta mah. Budak leutik bisa maca cinta, CINTA. Bismillahirrahmanirrahim. Budak SD ge bisa, TK PAUD ge. Ya. Bagaimana mengejawantahkan sifat kasih sayang itu tadi? Tina kurung ya sebagai jasadiah tanah, ayeuna kembali ke air, kembali ke api, kembali ke udara, si ieu mah fisik awak kuburan teh astana teh. Astana teh kuburan aya leungeun, asta teh leungeun. Nah, terjadi nadranu itu. Tadran payoyo nu aya di dieu, meureun anu di majelis ieu ajaranana urang tadran, kuci kopi. Jadi setinggi apapun konsep, sebenar apapun konsep, sehebat apapun konsep menjadi sebuah karya, ketika hati manusia dikuasai oleh hal-hal yang di luar keinginan Allah Subhanahu wa taala dengan Rasulnya tadi, maka akan terjadi sosolatan, pupuasaan, iislaman. Mau jadi Indonesiaan, pepresidenan, pepolitikan, bang-bangan, pendidikan-pendidikanan, semua akan menjadi palsu. Main-main. Da kudu cicing dina koridor nu boga, nah bakal jadi Islam bener. Iya, keluar na jahe bener, jujur. Wedang jahe ieu kadang wedang jahe ieu keluar natural ieu. Naturalna anaerob ieu da teu kudu dibohongan ieu, kopi natural arabica gitu. Teu kudu direkayasa, sabab rekayasa itu pun akan menjadi negatif atau positif, tergantung urang. Kalau tidak dalam koridor yang baik, koridor ilahi, koridor Rasulna, da malah hayang disebut jujumaahan deui. Malah hayang disebut mamajelisan. Kenapa? Karena akibat nu ditimbulkeun ayeuna. Sekarang ini adanya majelis ini, orang-orang yang berada di majelis, orang-orang yang berada di sekitar majelis itu harus bahagia. Bagaimana kita caranya tadi itu untuk mewujudkan kebahagiaan tadi? Maka harus kita juga mempengaruhi kekuasaan. Harus ada metode di mana presiden, wakil presiden, menteri,
MPR-nya itu harus terbuka hatinya. Karena metode-metode yang lain sudah dinyatakan gagal. Sudah dinyatakan gagal. Sekarang terjadi resolusi PBB, gagal. Gencatan senjata, gagal. Kemudian proposal yang diajukan oleh Prabowo Subianto tentang barrier to entry Ukraina, itu terjadi kegagalan. Gagal paham juga dari awalnya, tidak disatukan dulu hatinya. Boro-boro enak ngas resolusi. Kita membuat suatu ultimatum. Ayo rek nyanyi wae kudu samakan dulu suaranya baru aman. Ya, lagu begadang, lagu Oma Irama, pan Indonesia Raya gitu. Ya pelebah begadang, eren ponok. Harus disamakan dulu suaranya, harus disamakan dulu persepsinya. Bagaimana carana orang bukaan? Tapi ada metode anu disebutkan ayeuna singkat, aya oge metode anu memang harus bertahap. Aya proses. Ada bagaimana kebutuhan. Gitu. Ai kehendak Allah mah heuda Gusti mah nu nangtukeun atuh. Ayeuna pertemuan urang ieu tanpa perencanaan, kudu nama skenario heula kan. Tanpa di skenario. Adina kan bade naros heula Cesri, ternyata Cesri nuju tedamang balelo. Gitu. Ayeuna Kang Adam di dia itu suatu awal daripada bagaimana kita memperdalam tong kagok cek Kang Adam mawan tong kagok. Hayu urang sasarengan. Ulah jadi urang teh sesuatu yang imajiner gitu. Kebenaran itu imajinasi. Tentang Islam itu imajinasi. Urang ngimajinasikeun hayalan tentang perdamaian, tentang sawaruga, tentang kebaikan, baheula Rasulullah kieu faktana kan ketika ayeuna koridor ragis keluar terjadi perang Sipin, terjadi perang Jamal, yang setiap nama-nama perang saudara. Nah Iran jadi Israel lain dulur. Nah ayeuna Palestina jadi Israel lain dulur. Sementara Palestina ayeuna teu bisa dahar. Gaza sementara ia bertempur. Mending dibalikan gehu teh tadi jeung bala-bala itu. Jeung cengek daripada peperangan. Jadi ajaran imam menyesuaikan waktu, tempat, dan keadaan. Keadaan dulu orang mengumpulkan tokoh. Ya kembali ke tadi. Makna daripada aina islaman tadi. Karena ketidakmengertian terhadap apa yang diturunkan dari ajaran itu. Kita harus mengerti mendasar. Jangan kita melakukan tindakan-tindakan itu di luar kemampuan akal kita. Sementara tetangga kita menentang keberadaan majelis gara-gara mataharinya teka tutup. Kurang bebaskan ke orang. Ame itu jadi sesolatan. Sinkron antara janji kita secara batiniah tadi. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku kita serahkan kepada Allah. Kumaha lamun itu tengah doa ke Allah tetangga orang teh Gusti gara-gara PPAI jadi eueuh matahari. Urang beresan heula eta. Beresan heula rereged apapun yang menjadi penghalang dalam syariat kehidupan kita. Bisi aya kompor nu can di pareuman heula kompor nyala. Jangan sampai konsentrasi kita terganggu oleh kompor. Motor kita di luar rumah, beresan heula motor nu di luar rumah nah rek dikunci rek diasupkeun. Ulah keur Allahu Akbar salat inget kana motor jeung STNK kana can dibayar. Jeung ayeuna cicilan ka leasingna can dibayar jeung sieun anu maok bae kieu we salatna teh jadi inget-inget kana motor, inget-inget kana ijazah, inget-inget kana sertifikat imah, inget-inget kana rekening listrik. Kana gehu kajanda ya mah sieun mah kajanda lolobana. Daduda gitu. Gitu hilangkan dulu reged apapun yang menjadi penghalang kita. Termasuk ayeuna terjadinya pecah belah umat manusia. Kenaon ayeuna beuti dia ayeuna diobrol ngariung kita karena kita sanggup untuk menyatukan seluruh umat manusia. Itu tugasnya ya PPAI teh, membersihkan kembali hati manusia dari pengaruh-pengaruh siwasan. Ya yuwaswisu pisudurinas teh. Tina ayeuna islaman, sesolatan, pupuasaan, hahajian kadituna jejelmaan. Jelmaan. Tuh.
Jelmaan dari kebencian. Orang-orangan gitu, orang-orangan sawah. Kadituna teh kawin-kawinan gitu. Aya, habis sudah kawin-kawinan gitu. Iya, permainan yang dipermainkan, tetapi ketika dunia ini menjadi alat untuk bersujudnya makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi padang anu sejuk gitu kan, menjadi tempat ayeuna bermain, menjadi taman bermain, kumaha urang. Menjadi alat kan dunia ini, menjadi siratal mustaqim teh ayeuna kehidupan urang ieu. Nu disebut jembatan urang mentas, ulah nyebutkeun siratal mustaqim engke. Nu disebut ihdinas siratal mustaqim teh ayeuna, ya Allah tunjukkanlah aku kepada jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah. Seperti jalan-jalan orang-orang yang sudah diridhoi, bukan jalan-jalan orang yang didolimi oleh dirimu. Iraha siratal mustaqim teh, orang-orang yang diberi petunjuk teh dalam kehidupan. Seperti rambut dibelah 7, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu kan ya. Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 7 hari, 7 malam. Iya, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, balik deh. Senin, Selasa, 7, terus 7. Orang teh di dalam kehidupan sehari-hari teh dibelah 7. Setipis itulah kehidupan kita. Salah saeutik Kang Jenal ambek. Salah saeutik Edi Utomo ambek. Salah saeutik Irwan protes. Salah saeutik untuk menjadi penerus daripada cita-cita luhur para nabi gitu. Alamun organisasinya tadi dalam kondisi terseok-seok. Tadi teh sur Kang Jenal. Siap tuh. Tuh, Kang Adang misalnya siap membantu, siap sekuat tenaga ayeuna. Mengenai terdistorsina sejarah, terdistorsina Islam, terdistorsina tafsir Quran, terdistorsina hadis, terdistorsina ayeuna ajaran, itu karena kepentingan. Terjadi aliran-aliran. Itu pun kan harus diselesaikan. Harus kembali kepada akar-akarnya tadi. Sok pada iraha musyawarah besar ayeuna di YPPAI, silahkan. Ya misi orang untuk mengembalikan itu, iya. Mengembalikan ke koridornya gitu. Ya, untuk rekaman dan Iya. alhamdulillah sore hari ini sebagai rasa mengobati rindu dan ujangan-ujangan dari almarhum kita. Iya. Mario, amat ibadah dan doa kita diterima jadi terima kasih kepada para ikhwan dan juga waktu kembangsi dari pertanyaan dan menonton acara pada sore hari ini. Dan cukup